sebagian ulama mengatakan ibadah itu yang afdal adalah tergantung sikon, situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya sedang datang tamu, maka ibadah yang paling afdal apa? Memuliakan tamu. Kan perintah Nabi kan, memuliakan tamu kan? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu ini bukan ibadah kemarin sore, enggak. Masa Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim itu sangat senang memuliakan tamu. Senang. Sehingga diberikan gelar, nama Nabi Ibrahim itu gelarnya Aba Dhaifan atau Abu Dhaifan. Apa maknanya? Bapaknya tamu. Bapaknya tamu. Abu Dhaifan. Sehingga pernah suatu hari Nabi Ibrahim itu keluar mencari orang untuk dijamu. Mencari orang untuk dijamu karena beliau nggak enak kalau makan sendiri. Jauh datang nggak dapat orang satupun. Pas balik ke rumah, tiba-tiba udah ada orang. Rupanya malaikat. Rupanya malaikat yang udah datang di rumah beliau. Apa kata malaikat ini? Maukah kamu aku tunjukkan siapa orang yang paling mulia, yang paling soleh? Pasti maulah, kata Nabi Ibrahim. Dan kalau engkau memberitahu aku mana orang soleh itu, mana orang baik itu, walaupun dia berada di ujung bumi, aku akan datang kepadanya dan aku hidup bersamanya sampai aku mati. Itu kata Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Nabi Ibrahim itu senang dekat dengan orang baik. Dikala beliau dengar ada orang baik, itu beliau penasaran dan ingin cari tahu di mana, dan ingin dekat dan ingin hidup bersamanya, bahkan sampai mati. Padahal ini udah Nabi kan, Nabi Ibrahim kan, udah Nabi, udah pilihan Allah, bahkan termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi kan ada 5 kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5. Termasuklah Nabi Ibrahim, Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi dikala beliau mendengarkan ada orang yang baik, ada orang soleh, beliau penasaran dan ingin cari tahu di mana orangnya, ingin hidup bersama orang soleh itu sampai akhir hayatnya. Kita hari ini kalau dengar ada orang soleh gimana? Penasarankah kita? Inginkah kita hidup bersamanya? Inginkah kita dekat dengan mereka, orang-orang soleh? Padahal kita butuh kan? Butuh pertolongan di akhirat nanti, dan butuh bimbingan daripada orang-orang soleh. Nah, siapa orang itu, kata Nabi Ibrahim kepada malaikat? Orang yang soleh itu. Kata Allah, kata malaikat, itu adalah engkau. Terkejut Nabi Ibrahim, aku? Iya. Kata Allah, engkaulah orang yang paling baik itu. Dengan apa aku meraih titel itu, kata Nabi Ibrahim? Engkau meraihnya dengan kebaikanmu, memberikan kepada orang lain, dan engkau tidak mengharapkan apapun daripada orang lain. Nah, ternyata ibadah memuliakan orang lain, memberikan kepada orang lain, termasuk memuliakan tamu, itu adalah ibadah yang terbaik, yang bahkan bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diberikan gelar Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Maka ibadah yang paling baik kalau sedang ada tamu apa? Melayani tamu. Jangan sedang ada tamu kita sibuk sama bebek, sibuk sama ayam, sibuk sama urusan yang nggak penting.
Bahkan dengan ibadah sunnah, sholat sunnah sekalipun, menurut pendapat ini kalah. Lebih mulia ibadah memuliakan tamu. Karena ibadah yang paling afdal menurut sikon. Sedang negara berperang, ibadah yang paling afdal jihad. Bukan baca Quran, bukan wirid, bukan sholat. Kalau sedang datang tamu, maka ibadah yang paling afdal memuliakan tamu. Kemudian wal afdal fi awqatis sahur, dikala waktu sahur. Waktu sahur itu kan menjelang subuh, ya kan? Di waktu itu apa ibadah yang paling afdal? Jadi kita kan sering ini kan banyak yang begadang malam ya, jam 4 sampai ke jam 5 itu kan waktu sahur kan? Apa ibadah yang paling afdal waktu jam segitu? Maka ibadah yang paling afdal waktu-waktu seperti itu adalah al-istighal bis salah wal Quran, wa du'a wa dzikir wal istighfar. Ibadah yang paling afdal di waktu sahur adalah menyibukkan diri dengan salat. Kedua, menyibukkan diri dengan baca Quran. Ketiga, doa. 4, zikir. 5, istighfar. Nah, ini 5 macam. 5 macam yang paling dianjurkan di waktu-waktu sahur. Pertama, sholat. Kedua, baca Quran. 3, zikir, doa, dan membaca istighfar. Ini yang dianjurkan, yang afdal dikerjakan di kala sahur. Kemudian waktu yang ibadah yang afdal pada waktu kita berhubungan dengan ilmu. Nah, berhubungan dengan ilmu apa ibadah yang paling dianjurkan? Adalah menuntut ilmu dan mengajarkan orang-orang yang jahil dan menyibukkan diri dengan itu. Kalau waktunya sedang menuntut ilmu, yang afdal ya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, itu paling afdal. Maka jangan kita sedang belajar mutar buah tasbih, sedang belajar mutar buah tasbih, jadi dia ingat Allah, dia nggak mendengarkan apa yang disampaikan sama gurunya. Ini kan salah ini kan. Kalau untuk mutar buat tasbih zikir ngapain dalam majelis ilmu? Di luar majelis ilmu kan bisa juga. Itu namanya orang tidak bisa membaca sikon, situasi dan kondisi. Dan itu biasanya orang model begini, selesai pengajian nggak zikir lagi itu. Selesai pengajian nggak ada zikir lagi. Itu hanya untuk apalah? Termasuk tipuan syaitan. Syaitan ingin menghalangi agar tidak mendapatkan ilmu. Akhirnya disibukkan dia dengan zikir. Supaya apa? Supaya dia tidak mendengarkan ilmu. Kalaupun mendengar, remang-remang, nggak masuk. Jadi kalau sedang belajar, ya yang paling afdal apa? Ya fokus kepada belajar. Kadang-kadang ada juga orang sedang belajar sibuk ngobrol. Bagus nggak itu? Nah, orang berzikir aja nggak bagus. Kalau sedang belajar, apalagi orang yang ngobrol, apalagi sedang main handphone, ya kan? Sedang belajar, sedang main handphone. Dan juga dikala mengajar, ini penting ini saya sampaikan. Jangan kita yang ada ilmu mengajarkan orang lain, dikala kita mengajarkan orang lain tapi nggak fokus. Ada sebagian guru-guru, sebagian ustadz sedang mengajar sibuk sama yang lain, sibuk sama handphonenya, sibuk sama WA, sama TikTok dan sebagainya. Padahal udah jelas kan, kalau sedang belajar, sedang mengajar, jangankan dengan urusan dunia, dengan zikir aja nggak bagus. Apa yang bagus? Fokus belajar dan fokus mengajarkan ilmu.
Yang lain tinggalkan. Nah, ini tolong disampaikan ini kepada guru-guru yang mengajar, agar dikala mengajar fokus, tinggalkan yang lain. Saya sering bilang sama guru-guru di sini juga, tengok itu orang masuk ke lapangan bola. Ada nggak mereka sedang main bola itu bawa handphone? Enggak kan? Mereka fokus dengan permainan yang mereka sedang hadapi. Lebih mulia mana itu masuk ke lapangan dengan masuk ke kelas mengajarkan ilmu? Kan lebih mulia mengajarkan ilmu. Masa masuk ke lapangan yang biasa-biasa saja kita bisa fokus, tidak bawa handphone? Masa kita sedang masuk ke dalam lokal belajar ilmu, bawa handphone, sibuk sama handphone? Kan salah kaprah ini. Nah, maka harus fokus. Nah, ya. Jadi kalau bicara masalah ilmu, maka yang paling bagus sedang belajar adalah fokus mendengarkan ilmu dan fokus mengajarkan ilmu. Tapi ada juga saya dengar ada ulama yang ahli ibadah. Beliau itu kalau sedang ibadah itu tamu nggak diopennya itu. Ada yang begitu. Ada ulama yang kalau sedang ibadah itu nggak diopen, siapapun tamu yang datang itu nggak diopen sama dia. Fokus sama ibadah. Apakah itu salah? Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak salah juga. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan ibadah yang paling afdal adalah apa yang paling berat dengan hawa nafsu. Dan ada ulama yang mengatakan ibadah paling afdal adalah meninggalkan dunia. Mungkin dalam anggapan beliau, tamu-tamu itu termasuk bagian daripada dunia. Jadi tidak salah juga. Jadi mungkin beliau bermazhab atau mengikut kepada pendapat yang mengatakan ibadah yang afdal meninggalkan itu semua. Dunia, termasuk ya tamu-tamu yang kira-kira nggak penting, itu bagian daripada dunia. Maka tidak ada yang salah kan? Wal afdal fi awqatil adzan. Apa yang afdal waktu azan? Waktu azan itu yang paling afdal adalah meninggalkan segala sesuatu yang lain dan menyibukkan diri bi ijabatil muadzin, dengan menjawab panggilan muadzin. Dipanggil untuk sholat. Tapi yang paling bagus, yang paling afdal di ketika azan adalah tinggalkan yang lain, memenuhi panggilan muazzin. Itu paling bagus. Maka judulnya adalah ibadah yang paling afdal menurut sikon, menurut situasi dan kondisi. Paham? Kemudian wal afdal fi awqatis salawatil khamsi. Apa yang afdal pada waktu salat 5 waktu? Pada waktu salat 5 waktu itu apa yang afdal? Hidupkan kipas angin. Ini termasuk yang afdal juga. Kalau sedang panas, apa yang afdal? Kipas angin. Jangan sedang dingin, kipas angin itu nggak cocok. Sedang panas yang cocok kipas angin, lebih cocok lagi AC. Sedang dingin yang cocoknya selimut, ya kan? Orang sedang kenyang cocoknya bukan makanan, toilet. Orang sedang lapar, makanan. Kan begitu dia. Sikon. Tengok di rumah, apa yang diperlukan di rumah, itu yang paling afdal. Jangan orang sedang kenyang, tawarkan makanan lagi. Datang ke orang sakit, tanyakan mau senang makan apa dia. Orang sedang sakit, tak bisa makan apa-apa, naik makanan. Orang sedang sakit, apa? Obat. Ini kadang-kadang kita salah minum obat. Pas orang lagi sehat, orang rumah sedang sehat, anak sedang sehat, masih mau makan apa saja, malas kita beli.
Pas sudah sakit, sibuk nanya mau makan apa, minum apa, mau pesan apa. Hah? Waktu sakit, waktu sehat anak bertambah tebu. Waktu sakit baru bertambah. Ya. Ingat, ibadah yang paling afdal menurut sebahagian ulama adalah menurut sikon, situasi dan kondisi. Ini mau menghadapi Idul Adha, apa yang afdal? Apa yang afdal? Kurban. Nah, jangan mikirkan yang lain. Ini mau menghadapi Idul Adha, maka yang afdal kurban. Sudah. Yang afdal pada waktu sholat 5 waktu, apa yang afdal? Adalah bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sholat 5 waktu. Fokus untuk menghadap Allah. Tinggalkan yang lain. Tinggalkan segala urusan yang lain, bahkan ibadah yang lain tinggalkan. Tinggalkan zikir, ya. Tinggalkan apapun lain, tinggalkan. Kemana? Segerakan untuk menyempurnakan sholat. Nah, itu yang paling afdal. Kemudian dikala orang lain sedang membutuhkan, apa ibadah yang paling bagus kita lakukan? Adalah membantu orang lain. Ibadah yang paling bagus pada waktu-waktu orang lain sedang membutuhkan pertolongan, maka ibadah yang paling bagus adalah menolong orang lain. Nah, bukan ibadah sendiri, enggak. Udah. Kemudian waktu kita baca Quran, apa yang paling bagus? Nah, waktu yang paling afdal, yang paling afdal di ketika baca Quran adalah fokuskan hati dan fokuskan himmah untuk mentadabburkan Al-Quran dan memahami apa yang kita baca. Fokus baca Quran seolah-olah itu ditujukan Al-Quran kepada kita. Sama macam kita baca surat yang dikirim sama raja, sama presiden. Surat itu ditujukan kepada kita, kepada yang terhormat Bapak Irwandi misalnya. Yang ngirimnya presiden. Kepada yang terhormat Tengku Bustami misalnya. Harap segala. Coba bayangkan apa perasaan kita bacakan surat yang dikirim oleh presiden ditujukan kepada kita. Pasti kita fokus kan? Jangankan presiden kirim, kita sedang pacaran aja dikirim surat sama cewek. Pas nyampe surat itu ditujukan sama kita, fokus nggak bacanya? Dari pertama membuka sudah nggak ingat siapa di samping kiri kanan, ya kan? Yang kita ingat surat ini apa isinya, kan gitu. Ini yang pernah pengalaman mungkin dulu kan, pasti adalah pengalaman yang begitu. Pas kita buka, kita fokus kan, fokus membaca, bahkan bacanya nggak cukup sekali, berulang-ulang kali. Kayak Budami. Bacanya berulang kali. Udah dibaca sekali, ulang lagi. Kayak mana ini maksudnya ini? Nah, apa maknanya di balik kata-kata dia ini ya? Habis baca dicium kertasnya lagi. Ya kan? Harusnya begitulah kita baca Quran. Seperti surat yang memang ditujukan kepada kita. Sehingga kita fokus bacanya. Habis baca cium. Nah. Bisa kan dibayangkan? Nah, begitulah seharusnya yang afdal kita lakukan di saat kita baca Quran. Seolah-olah
itu memang tujuannya kepada kita. Seperti perbandingannya kita membaca surat dari orang yang kita cintai, dari orang yang kita kagumi, orang itu ngirim surat sama kita dan kita membacanya. Begitu harusnya kita baca Quran. Bukan hanya sekedar baca ya, pikiran kemana-mana. Enggak begitu. Harus fokus. Kemudian yang afdal fi waqti luquf bi Arafah. Apa yang afdal kalau kita sedang wukuf di Arafah? Ini bagi orang yang berhaji. Ini ada yang mau haji. Mungkin ada yang sedang menunggu keluar visa furada. Untuk orang yang wukuf di Arafah, apa yang afdalnya? Ini mungkin bagi yang akan pergi haji juga. Kan ada juga jemaah kita yang akan berangkat haji kan, tahun depan, tahun depannya lagi. Jadi diingat ini apa yang afdal kalau kita sedang di Arafah. Sedang di Arafah kita harus bersungguh-sungguh, khusyuk, menghadapkan diri kepada Allah, tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, tapi fokus menghadapkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah dengan apa? Dengan berzikir, zikir, istighfar, pokoknya fokus menghadapkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Nah, bahkan tidak dianjurkan berpuasa. Puasa kan ibadah, tapi kalau orang sedang di Arafah nggak disunahkan ibadah. Itu menunjukkan apa? Ibadah itu yang afdalnya adalah menurut sikon, situasi dan kondisi. Nah, kalau di rumah kita, anak-anak perlu kita berikan perhatian, maka itu lebih afdal kita lakukan. Bukan sholat. Dan juga orang tua kadang-kadang sibuk baca Quran, sibuk dia ke masjid. Padahal anak-anaknya butuh pendidikan, butuh perhatian. Akhirnya dia asyik sendiri ke masjid. Enak sendiri baca Quran. Dia mengabaikan sikonnya bahwa dia sedang ada kewajiban untuk mengurus anak-anaknya. Sibuk dengan usaha, sibuk dengan grosirnya, sibuk dengan warungnya, ya kan? Sibuk dengan perusahaannya. Akhirnya anak-anaknya tidak terlalu dia hiraukan. Ini salah kaprah. Nah, karena disebutkan ibadah yang rezeki yang paling afdal bukan harta, bukan kesehatan, tapi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini rezeki yang paling sempurna. Apa itu? Anak-anak yang soleh dan solehah. Ada orang uangnya banyak, melimpah ruah, kawannya banyak, tapi anak-anaknya nggak ada yang soleh solehah. Anaknya jarang sholat, ya. Untuk apa dia punya uang yang banyak? Untuk apa usahanya maju kalau anak-anaknya tidak soleh solehah? Ada orang saya lihat kehidupan dunianya susah, uangnya jangankan untuk membelikan barang-barang yang mewah, untuk kebutuhan saja susah, untuk makan saja pas-pasan. Hanya mencari uang mungkin sehari itu hanya 10.000. Yang penting ada beli beras, bisa beli telur 2 biji untuk lauk. Tapi dia punya anak, nurut, patuh sama orang tuanya, rajin sholat, tidak mengambil punya orang lain. Model yang kedua ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dibandingkan orang yang pertama, yang dia punya harta melimpah tapi anaknya enggak soleh solehah, ya kan? Nah, kalau kita disuruh pilihlah, pilih model pertama atau model kedua? Model, jangan nanti pilih dua-duanya. Juga orang nggak siap. Itu bukan pilihan namanya. Kok nanya pilihan kan harus
berani berkorban. Ini model pertama, hidupnya kaya, senang, mobil banyak, rumah besar, semua mewah. Kehidupan apapun yang diperlukan dia ada. Tapi anaknya enggak soleh-solehah. Anaknya enggak sholat. Sukses memang anak-anaknya. Ya, di dunia sukses. Tapi enggak kenal sama Allah. Ini model pertama. Memang di dunia udah menang lah ini orang. Ya kan? Udah cukup kehidupannya, udah lebih. Ada model yang kedua, susah hidupnya. Tapi anaknya nurut, patuh, taat sama Allah. Anaknya soleh-solehah. Pilih model pertama apa model kedua? Kedua. Maka janganlah gara-gara kita sibuk di urusan dunia, kita melalaikan anak-anak kita. Ya, pikirkan untuk masa depan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Minimal dia tahu cara sholat, tahu dia cara menyembah Allah. Ya, enggak mesti anak soleh itu misalnya harus pakai jubah, pakai serban, enggak. Yang penting soleh udah. Apa makna soleh? Orang soleh, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba Allah. Itu soleh. Hak-hak Allah dia tunaikan. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Kemudian dengan manusia dia berakhlak yang baik, itu udah soleh. Dan untuk mencetak anak-anak yang begitu itu nggak mudah. Tidak mudah sama sekali. Maka harus banyak-banyak doa. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu manusia yang sangat menginginkan punya generasi, punya keturunan yang soleh. Ingin itu. Padahal beliau nabi kan, tapi tahu doanya, Rabbi habli minas salihin. Itu kan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita berapa kali berdoa yang benar begitu? Kita jadikan ayat ini sebagai doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Walaupun di dunia ini aku tidak senang-senang kali ya Allah. Walaupun hidupku pas-pasan, ya, aku mohon ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh dan solehah. Ini doa yang paling baik. Nabi Ibrahim itu doanya. Rabbi habli minas salihin. Sehingga apa yang terjadi? Allah tidak menyia-nyiakan doa hambanya. Allah kabulkan, meskipun Allah kabulkan itu lama. Maka butuh kesabaran. Nabi Ibrahim itu bersabar berapa lama? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, itu usia Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Berapa? 86 tahun. Secara adat nggak mungkin lagi ini. Bahkan Nabi Ibrahim saja waktu diberikan kabar akan ada anak, bingung juga. Kayaknya nggak mungkin. Karena di usia yang sudah tua. Ya. Tapi apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki? Lahir anak Nabi Ismail di usia Nabi Ibrahim sudah 86 tahun dari istri yaitu Siti Hajar, ya, seorang budak yang dikasih oleh Raja Mesir dulu. Raja Mesir yang menyerahkan budak ini, Siti Hajar, kepada istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Waktu hijrah ke Mesir, Raja Mesir memberikanlah Siti Hajar kepada Siti Sarah. Akhirnya karena Siti Sarah merasa diri tidak bisa punya anak, tahu dirilah bahasanya. Akhirnya Siti Sarah mengalah. Aku gak bisa punya anak, aku mandul. Kawinlah sama budak aku ini.
Siti Hajar. Sehingga kawinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar atas permintaan daripada istrinya. Nah ya, ada istri kita yang model begini, yang nyuruh kita kawin lagi biar punya anak banyak. Yang model-model Siti Sarah, belum. Nah, banyak berdoalah, ya Allah, mudah-mudahan istriku macam Siti Sarah, ya Allah. Kakak kelamin. Nunggu waktunya aja, ya. Akhirnya kawinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan punya anak Nabi Ismail. Setelah itu tidak berapa lama Siti Sarah pun hamil, mengandung, punya anak Nabi Ishak. Nah, punya anak Nabi Ishak. Ternyata gara-gara nyuruh suami kawin lagi biar punya anak, ternyata beliau pun punya anak. Han ban kalian udah kata juk ke gop draw naci. Ya, kata juk ke gop ke draw naci. Nah, dengar ibu-ibu. Surah malam baru salah mau baik dah ulang lah. Sayang tak urinong tapi surah-surahnya nah. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak yang soleh. Kita amalkan. Sering-sering bacalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Baca sama-sama biar terbiasa. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Itu rutinkan baca. Habis sholat bacakan. Walaupun tidak langsung Allah kasih, pasti suatu saat kita akan punya keturunan, entah anak kita atau cucu kita, pasti akan ada yang soleh dan solehah. Lihatlah Nabi Ibrahim, Allah kabulkan di usia beliau yang sudah tidak lagi muda, di usia 86 tahun. Udah. Nah, maka kemana lah kok tadi masalah Arafah, ibadah yang paling baik adalah khusyuk kepada Allah. Kok larinya surah ke situ tadi? Baca hitung kenang udah miel. Kita baca hitung surah kenang ya. Ya? Hitung ho. Udah, hitung luar garis Wal afdalu fi ayyamil ashar Dzulhijjah, yang paling afdal pada hari 10 Zulhijjah. Ini udah masuk belum ini? Besok ya? Ini pas kali ini. Apa yang afdal pada hari 10 Zulhijjah? Mulai besok ya. Yang paling afdal adalah al-iktsar minat ta'abbud, memperbanyak ibadah. Jadi mulai besok ya, 10 hari bulan Zulhijjah, dari besok sampai hari raya itu perbanyak, tingkatkan ibadah. La siyamat takbir wat tahlil wat tahmid huwa afdal minal jihad. Lebih-lebih lagi takbir, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, itu zikir yang paling dianjurkan. Takbir, tahlil dan tahmid. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Ini perbanyak di 10 yang awal bulan Zulhijjah. Ini lebih afdal, bahkan lebih afdal dibandingkan jihad fisabilillah. Ini pas ini kita jumpa ini, besoknya udah masuk 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Perbanyak 3 macam tadi. Takbir,
tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan alhamdulillah. Mau tambah yang lain boleh, banyak selawat boleh. Intinya perbanyak dan tingkatkan ibadah. Jadi kalau umpama orang jualan, ini kan banyak orang jualan nih kan. Ini momen hari raya, pengunjungnya banyak. Jadi banyakkan stok di warung, banyakkan barang di toko. Ini waktunya banyak pengunjung, kan begitu. Tapi dalam hal ibadah begitu juga. Ini kesempatan 10 hari ini banyak keuntungan ibadah. Maka dalam 10 hari ini tambah stok ibadah, tingkatkan stok ibadah. Jangan hanya pintar nambah stok barang toko aja. Yang Mekah kan doanya karap kurang kan doa tambah stok ya kan? Yang punya warung udah tahu ini bakal banyak pengunjung, stok barang semua. Nah, stok biar nanti nggak kehabisan. Yang punya grosir juga begitu. Ini kayaknya mau masuk apa ini? Yang biasa banyak pengunjung pelanggan bulan apa biasa? Maulid, Idul Fitri. Menjelang Lebaran udah tambah semua barang-barang, stok semua banyak. Ini juga demikian. Jangan hanya kita pintar meningkatkan stok barang, tapi tidak pandai meningkatkan ibadah. Harus berimbang lah. Kalau dunia kita pintar, tahu waktu-waktunya, masa untuk ibadah kita pura-pura nggak tahu. Udah. Kemudian yang afdal pada 10 yang akhir bulan Ramadan apa? Lain lagi. Kalau bulan Zulhijjah itu awalnya yang perlu kita perhatikan. Kalau Ramadan akhirnya. Maka di 10 akhir Ramadan itu yang paling afdal dilakukan adalah luzumal masajid. Melazimkan diri di masjid. Iktikaf di masjid, ya. Kemudian baca Quran. Itu yang paling afdal. Maka kembali seperti yang judul yang kita sebutkan di awal, ibadah yang afdal menurut sikon. Kemudian wal afdal fi waqti mardi akhikal muslim. Apa yang afdal di ketika saudara kita sakit? Apa yang afdal? Bukan doa. Yang kita bilang, kamu sakit ya? Oh ya, aku doa ya. Bagus. Tapi yang afdal bukan itu. Yang afdal adalah hudur. Ya. Nah, di ketika saudara kita sakit, di ketika saudara kita meninggal, itu yang afdal apa? Hudur. Menghadiri jenazahnya, datang kepada kematiannya. Kalau saudara kita sakit, datang. Itu ibadah yang afdal. Kita di Huna, ada juga orang sakit kan? Maka harus tahu, kalau ada orang sakit, itulah ibadah yang paling afdal. Saya ulangi, kalau ada orang sakit, mengunjungi orang sakit, itulah ibadah yang afdal. Kalau ada orang meninggal, datang kepada kematiannya, itulah ibadah yang afdal, bukan sholat. Jadi kena pegah haji ujak atau sembahyang sunat. Yang salah haji ubatnya, karuh masjid ubat boh. Karuh masjid ubat boh, katanya ubat boh kata aja katanya. Artinya, kalau waktunya sedang ada orang sakit, maka menjenguk orang sakit, itulah ibadah yang paling baik kita lakukan. Nah, syarah ada sakit. Yang jawab syarah sakit lebih baiknya. Kau nyak itikah di masjid. Kau baca Quran. Jadi kena pegah lu hang rompak jak je jatah baca Quran. Kan? Baca Quran ibadah. Dan manfaatnya untuk kita sendiri, tapi menjenguk orang sakit ibadah dan manfaatnya juga untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Dua manfaatnya.
untuk kita dan untuk orang lain. Orang sakit siapapun dia pasti senang kalau kita kunjunginya kan, pasti senang. Walaupun kita nggak bawa apa-apa, hanya datang bawa doa saja. Tapi janganlah begitu. Janganlah datang bawa tangan kosong. Sampai situ, sampai kamar rumah sakit, ada nggak minuman, ada nggak buah-buahan yang orang lain bawa, kita makan. Kita habis itu pulang nggak kasih apa-apa. Itu namanya apa namanya itu? Hah? Nah, adalah perhatian kita kan. Walaupun tidak banyak, semampu kita berikan perhatian. Kemudian kalau ada saudara kita yang sedang ditimpa musibah, apa yang paling afdal kita lakukan? Maka ibadah yang paling afdal kita lakukan di saat saudara kita musibah adalah memberikan dia nasihat untuk bersabar. Hibur, ya, hibur dia, kasih nasihat, kasih semangat, itu ibadah juga. Itu ibadah juga. Orang sedang musibah, buka warung nggak maju-maju, ya, buka usaha yang ada rugi-rugi aja, ya kan? Jumpa dia, kasih semangat, bilang sama dia, sabarlah, ke depan, bilang ke depan, kalau ada modal lagi, jangan lagi kau buka usaha, kasih aja untuk aku, utangkan aja untuk aku. Paham? Kasih nasihat, kasih motivasi, semangat untuk saudara kita yang kena musibah. Jangan lari. Ini penyakit kita kadang-kadang kalau ada saudara kita kena musibah, udah bangkrut, lari. Nggak usah lagi berkawan sama dia, udah nggak menguntungkan lagi. Kan begitu kan? Biasanya kita berkawan sama orang yang kita menguntungkan, tapi di saat berteman dengannya tidak mendatangkan keuntungan, kita tinggalkan. Itu biasanya orang begitu. Pertambungan petra, kira-kira petra nak untung tambungan jihana alqabah. Yang salah sih kan. Kahana bantu lidanyo ada kebah. Dan banyak yang begitu. Saya pengalaman pribadi itu, almarhum orang tua saya dulu, yang saya tahu waktu beliau masih hidup dan ada kelebihan rezeki, termasuk orang yang senang membantu orang lain. Senang bantu orang lain, termasuk dari keluarga yang bukan keluarga, senang dibantu. Dan saya lihat setiap lebaran, setiap hari-hari tertentu, itu banyak orang datang minta pertolongan lah, minta bantuan, minta pinjaman dan sebagainya. Tapi dikala almarhum jatuh, terpuruk ekonominya, saya lihat orang-orang yang itu satu persatu meninggalkan, menjauh. Memang begitu dunia ini. Kalau kita lagi ada, ya teman pun ada, ya kan? Tapi pas kita tidak ada, teman pun tidak ada. Itulah dunia. Maka jangan habiskan waktu dengan teman, karena teman tidak setia, ya. Tapi habiskan waktu dengan yang setia. Itulah amal ibadah. Ngaji macam begini, nuntut ilmu ini setia sama kita. Dengan yang setialah yang harus kita menghabiskan waktu. Jangan kita habiskan waktu dengan yang tidak setia. Hari ini orang mau sama kita mungkin karena kita masih bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Tapi coba bayangkan, seandainya kita tidak lagi mampu, apakah mereka mampu bertahan sama kita? Tidak kan? Tidak. Bahkan ada kisah, bukan hanya teman, suami istri pun begitu, ya kan? Ada istri yang kalau suaminya lagi sanggup memberikan, romantisnya bukan main. Tapi di saat suaminya nggak sanggup memberikan, udah mulai sering ngambek, ya kan? Sering nggak open. Sehingga ada istilah kan, ada uang abang sayang.
Tidak ada uang abang melayang. Kayak itu kan? Ada uang abangku sayang. Nggak ada uang abangku tendang. Nah, begitu. Dari dulu udah ada begitu. Dari masa Nabi pun udah ada itu. Maka itulah dunia. Nah, udah. Apa ada pertanyaan? Nah, ini nggak lama-lama kita ngaji. Nah, biar apa namanya itu? Biar nggak terasa bosan, nggak jenuh, Nah, ini sudah 1 jam. Nggak terasa udah 1 jam juga, Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Yang pertama, kalau nggak salah saya tangkap, apa hukumnya kalau kita sering-sering datang ke rumah orang? Ya, takut dipikir kita nanti mengharapkan sesuatu gitu. Ya. Nah, kalau kita datang ke rumah orang, ya kita haruskan luruskan niat dulu kan. Apa tujuan kita datang? Kalau tujuan kita datang untuk menyambung silaturahim, ya nggak masalah. Tapi kalau tujuan datang untuk mengharap sesuatu dunia, itu nggak bagus. Ya, tapi kalau datang kita tujuan untuk menyambung silaturahim, untuk menyampaikan sesuatu pesan, untuk melihat dan memberikan perhatian dan sebagainya, itu bagus. Ya, nggak masalah. Tapi biasanya kalau kita sering-sering datang ke rumah orang tanpa ada tujuan yang baik, itu biasanya lama-lama itu orang juga akan menilai kita yang negatif, ya kan? Dengan saudara pun kalau sering-sering datang, nah itu bisa kurang baik juga. Kita sesuaikanlah. Nah, kapan harusnya kita datang, kapan waktu yang baik lah. Karena terlalu sering-sering juga kurang baik. Apalagi kalau tidak ada keperluan. Karena kan orang lain kan punya kesibukan. Di saat kita datang kadang-kadang mengganggu kesibukan orang lain. Nah, maka kan ada pepatah Aceh menyebutkan jaring-jaring tajak geliung gimana tuh? Jaring tajak geliung tika ya. Sering tajak geliung itu gimana? Gimana tuh? Iya benar. Satu pantunnya. Nah, kalau jarang-jarang kita datang itu sesekali datang itu dimuliakan. Tapi terlalu sering kita datang tanpa ada keperluan, orang pun bisa bosan. Bosan juga ditengok. Nah, tapi kalau tujuan kita baik, ya nggak masalah kita datang. Nah, masalah orang menilai kita yang enggak itu kan urusan orang. Yang penting niat kita baik untuk menyambung silaturahim. Dan lihat juga kondisinya. Perlu tidak kita sering datang. Dan juga kadang-kadang orang nggak perlu kita sering datang. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi? Kita bantu orang. Setelah kita bantu orang, dia malah tidak menghargai kita gitu, dimanfaatin kita. Kalau kita memang sudah memiliki hati yang bersih, sehingga kita senang membantu orang, itu tidak masalah apakah kita itu dihargai sama orang, ya nggak masalah. Lalu kalau kita dimanfaatkan, gimana? Nah, ini menarik ini. Ada orang kita bantu, lalu orang itu memanfaatkan kita. Kira-kira saya tanya dulu ini sama kita, sama jamaah semua. Kira-kira kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain, senang nggak? Marah nggak? Kalau kita dimanfaatkan sama orang, kita senang apa marah? Marah, betul. Saya ulangi lagi.
Kalau kita dimanfaatkan sama orang lain, kita senang apa marah? Ragu-ragu kayaknya ini. Marah jawabannya. Coba kita ingat dulu, ada sebuah hadis, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya kan? Sebaik-baik orang yang bisa ngasih manfaat untuk orang. Dia ngasih manfaat. Ini ceritanya tanpa kita kasih manfaat, kita udah diambil manfaat. Tanpa kita capek-capek ngasih manfaat ke orang, kita duduk aja, udah bisa orang ngambil manfaat sama kita. Kan baik. Ya kan? Kata Nabi, sebaik-baik orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ini ada cerita, tanpa kita capek-capek ngasih manfaat ke orang, kita udah bisa diambil manfaat sama orang lain. Berarti kalau kita diambil manfaat sama orang, kita baik apa kita senang apa marah? Ah, udah berubah jawabannya, udah senang. Ya tergantung dimanfaatkannya kayak mana, ya kan? Kalau selama itu masih hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak merugikan siapapun, ya nggak masalah, ya kan? Diambil manfaatnya. Tapi kalau mengambil manfaat dengan cara yang menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan, ya kita pun mungkin tidak bisa merelakan itu. Nah, begitu. Ada lagi? Kemudian yang tadi kita sebutkan, masalah yang afdal tadi, kalau sedang ada tamu, maka yang afdal memuliakan tamu. Kalau sedang peperangan, maka yang afdal adalah berjihad. Kalau sedang azan, yang afdal meninggalkan kegiatan yang lain menuju kepada sholat. Kalau sedang sholat, yang afdal adalah fokus khusyuk untuk sholat. Kalau sedang baca Quran, fokus untuk mentadabburkan makna Al-Quran. Kalau sedang wukuf di Arafah, fokus kepada khusyuk, merendahkan diri dengan ibadah, bukan dengan yang lain, bahkan bukan dengan puasa. Ya. Kalau sedang Ramadan 10 yang akhir, fokus pada di masjid dan lain-lain sebagainya, masih banyak tadi kita sebutkan. Itu semua, yang penutup, itu semua kita lakukan harus dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang tamu, kita muliakan dia. Kenapa kita muliakan tamu? Karena Allah. Loh, kenapa karena Allah? Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya untuk memuliakan tamu. Kenapa kau muliakan tamu? Ini kan perintah Nabi. Nabi yang merintahkan kita untuk memuliakan tamu. Bukan karena dia, bukan karena tamunya. Tapi karena Nabi merintahkan kita untuk memuliakan tamu. Maka siapapun tamu kita muliakan. Maka akhlak yang begini yang kita rindukan harus kita miliki. Kadang-kadang kita milih-milih. Pas datang tamu yang kira-kira menguntungkan, bos-bos besar, senang kita memuliakannya. Pas datang saudara-saudara kita yang nggak punya, udah jangankan semangat, malah mungkin kita bilang nggak ada orang di rumah. Kan? Ini bukan akhlaknya orang yang terpuji. Kan? Ada dulu kan saya sebutkan ada kisah salah seorang keturunan Nabi, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Siapa? Ali Zainal Abidin. Ini cicitnya Nabi. Ali Zainal Abidin anak siapa ini? Anak Sayyidina anak daripada cucu Nabi. Nabi punya anak Sayyidah Fatimah. Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali. Punya anak Hasan dan Husain. Husain syahid di Karbala. Husain punya anak, inilah Imam Ali Zainal Abidin. Waktu perang di Karbala, hanya Imam Ali Zainal Abidin yang selamat, lain semua syahid.
Maka Imam Ali dipenggal kepalanya kan, cucu Nabi itu, dipenggal kepalanya. Yang selamat hanya Imam Ali Zainal Abidin karena sakit kala itu dan usianya sudah belasan tahun, sudah bisa melihat menyaksikan kekejaman yang terjadi kepada keluarganya. Beliau melihat sendiri siapa saja orang-orang yang membunuh ayahnya. Kemudian jelang beberapa tahun, orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, mereka pecah kongsi, sesama mereka ribut, akhirnya sesama mereka saling bunuh. Maka di antara mereka melarikan diri. Ada sebahagian mereka yang melarikan diri ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Pas datang ke rumah Imam Ali, dimuliakan luar biasa. Dikasih tempat tidur yang bagus, makanan yang enak, dimuliakan luar biasa. Sehingga tamu ini heran, kok kita dimuliakan begini ya? Apa dia nggak tahu kita yang bunuh orang tuanya dulu? Mungkin kalau dia tahu kita orang yang membunuh ayahnya dulu, mungkin kita nggak bakalan diterima nih di rumah ini. Atau jangan-jangan dia nggak tahu memang. Coba kita pura-pura tanya, kata mereka. Setelah dimuliakan, dikasih tempat tidur yang bagus, makanan yang enak, tamu ini nanya sama Imam Ali Zainal Abidin. Ngomong-ngomong, bahasa kita kayak gitu. Ngomong-ngomong, kami tahu nggak dari mana kami ini? Kami ini siapa? Kira-kira kenal nggak kami ini siapa? Apa aja Imam Ali? Kenal katanya. Maksudnya gimana kenal? Ya aku kenal kalian semua. Aku kenal betul siapa kalian semua. Bukankah kalian dulu yang termasuk orang yang membunuh ayah saya? Terkejut. Berarti kita dikenal sama tua rumah ini. Tapi kok kita dimuliakan? Lalu kalau Anda kenal kami ini orang yang membunuh orang tua Anda dulu, kenapa Anda memuliakan kami seperti ini? Ini adalah wasiat nenek moyang kami. Ini wasiat Nabi Muhammad nenek moyang kami, agar kami memuliakan tamu. Nah, coba lihat. Orang yang pernah zalim kepadanya, datang ke rumah tetap dimuliakannya. Kita kalau datang orang yang pernah zalim sama kita ke rumah, gimana kira-kira? Maka tidak ada jalan lain selain kita memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, siapapun dia. Jangan hanya kita muliakan kalau datang itu orang-orang hebat, orang-orang pejabat, orang terhormat. Pas datang saudara-saudara kita yang biasa-biasa, kita nggak open, nggak boleh begitu. Kita harus tetap memuliakan. Ya, nah, datang ke rumah, datang ke warung, ya kan? Nah, muliakan. Kadang-kadang naulujiin tu warung pahtuk jamnya nyansan ngon besom bepri gitu. Besom bepri. Kan hayu cik lagi kan? Ngon kawan-kawan cari makan jangan diganggu katanya. Gak ada istilah kan? Kawan-kawan cari makan jangan diganggu. Allah Rabbi. Oke, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, jam 10, karena ada lagi acara selanjutnya pembagian kupon ya. Nah, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain agar meluangkan waktu bersahabat dengan yang setia, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu inilah yang akan setia bersama kita. Mulai di dunia, dia akan mengarahkan kita kepada jalan yang baik. Bahkan waktu mati, dia akan menolong kita. Dalam kubur, bahkan di padang mahsyar, akan menolong kita. Seharusnya dengan ilmulah yang harus kita habiskan waktu, agar kita banyak teman, banyak sahabat yang setia dengan kita. Dunia itu hanya sebatas di
dunia. Sementara hari ini ada, besok habis. Ya kan? Bahkan hari ini ada, hari ini udah nggak ada. Ya kan? Nah, dan bertahun-tahun kita udah merasakan itu. Apakah itu nggak cukup untuk pelajaran bagi kita? Bertahun-tahun udah kita rasakan seperti itu.